5 alasan kenapa Vinicius Junior layak jadi pemenang Ballon d'Or 2024. Ballon d'Or adalah penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola, dan pemenang 2024 akan diumumkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, di Théâtre du Châtelet, Paris. Salah satu pemain yang mungkin menjadi pemenang penghargaan ini adalah superstar Real Madrid, Vinicius Junior. Penyerang ini termasuk dalam 30 nominasi Ballon d'Or, dan berikut adalah alasan mengapa Vini Junior menjadi salah satu kandidat terkuat untuk dinobatkan di Prancis dan menjadi pemenang Ballon d'Or Brasil pertama sejak Kaká pada 2007. 1. Gelar La Liga ketiga. Vinicius, pemain sayap kiri ini, membantu Real Madrid meraih gelar La Liga lagi selama musim 2023-24 yang fenomenal, dengan Vinicius meraih gelar Spanyolnya yang ketiga. Ia mencetak 15 gol dan memberikan 6 assist, melampaui total kontribusi golnya sebanyak 20 di musim 2022-23 meskipun bermain dalam 7 pertandingan lebih sedikit. 2. Bantu Madrid raih gelar Liga Champions. Vinicius benar-benar bersinar di Liga Champions, di mana Real Madrid dinobatkan sebagai Raja Eropa untuk ke-15 kalinya dengan kemenangan 2-0 atas Borussia Dortmund di final di Wembley. Vinicius tampil mengesankan dengan mencetak 6 gol dan memberikan 5 assist dalam 10 penampilan di Liga Champions sepanjang musim. Para pemenang Liga Champions biasanya memiliki peluang lebih besar untuk meraih Ballon d'Or, sehingga penampilan Vinicius di kompetisi klub terbesar Eropa ini pasti menarik perhatian. 3. Pujian besar dari bintang sepak bola. Vinicius mendapatkan banyak pujian di media selama 12 bulan terakhir, membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terpenting di Real Madrid. Rekan senegaranya, Neymar, yakin Vinicius akan meraih Ballon d'Or, dengan mengatakan, "Untuk Vini, jelas saya pikir Ballon d'Or adalah miliknya kali ini. Saya mengirim pesan kepadanya sebelum dan setelah final Liga Champions. Dia adalah orang yang saya cintai dengan sepenuh hati, teman baik yang diberikan sepak bola kepada saya. Dia pasti akan dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or. Dia luar biasa, membawa bendera negara ke seluruh dunia, dan kami benar-benar mendukungnya." 4. Terus lanjutkan performa hebat setelah musim 2023-24 yang sangat sukses bersama Real dan mewakili Brasil di Copa America. Vinicius mungkin saja dimaafkan andai saja memulai musim ini dengan lambat. Namun, ia justru terus menunjukkan performa hebat, berkontribusi pada 10 gol sebelum jeda internasional Oktober, semua dalam 9 penampilan di La Liga. Ini termasuk memberikan assist dalam semua 5 pertandingan Liga selama bulan September. 5. Nilai pasar melejit. Penampilan Vinicius di lapangan untuk Real Madrid dan Brasil telah meningkatkan nilai transfernya ke angka tertinggi dalam karirnya, menurut Transfermarkt. Nilainya pasarnya berada di 150 juta euro, 2,5 triliun rupiah, selama musim 2023-24, tetapi bandrolnya tersebut meningkat menjadi 180 juta euro, lebih dari 3 triliun rupiah, pada bulan Juni setelah kemenangan di final Liga Champions. Akibatnya, ia menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Brasil, bersama dengan Jude Bellingham di Real Madrid, dan pemain dengan nilai tertinggi kedua di dunia setelah Erling Haaland dari Manchester City. Güler menepis kabar miliki masalah dengan Ancelotti. Bintang muda Real Madrid, Arda Güler menepis rumor tentang masalah dengan manajer Carlo Ancelotti terkait waktu bermainnya musim ini. Meski tidak menjadi pemain inti, gelandang berusia 19 tahun itu telah menanggapi kekhawatiran seputar posisinya di tim. Setelah penampilan impresif di kejuaraan Eropa bersama Turki, banyak yang mengharapkan Güler memiliki peran yang lebih menonjol di musim baru. Namun, dengan kedatangan Kylian Mbappe dan kehadiran Vinicius Junior dan Rodrigo yang mapan, Güler lebih banyak digunakan sebagai pemain pengganti. Sejauh ini, gelandang muda tersebut telah tampil dalam 10 pertandingan di semua kompetisi, hanya 3 kali menjadi starter dan mencatat total 291 menit. Berbicara dalam konferensi pers, Güler dengan cepat mengklarifikasi bahwa tidak ada masalah antara dirinya dan Ancelotti. Dia menekankan bahwa ia puas dengan perannya di klub, mengakui bahwa meskipun ia ingin bermain lebih banyak, ia sepenuhnya menghormati keputusan pelatih. Güler juga mencatat kesediaannya untuk berkontribusi di berbagai posisi, baik di lini tengah maupun di sayap kanan, seperti dilansir Fabrizio Romano. Remaja tersebut berkata, "Tidak ada masalah antara saya dan Ancelotti, saya mendapatkan lebih banyak menit bermain tahun ini, semuanya baik-baik saja, tentu saja, saya ingin bermain di setiap pertandingan, tetapi itu hal yang wajar, tidak ada masalah." Musim lalu, Güler memberikan dampak yang signifikan, menjadi pemain tercepat dalam sejarah Real Madrid yang mencetak 6 gol La Liga hanya dalam 330 menit bermain. Seiring karirnya yang terus berkembang,
Güler tetap fokus pada pengembangan dirinya sambil menjaga hubungan yang kuat dengan manajernya. Joselu kangen Real Madrid, menyesal gabung klub Arab Saudi. Striker Algarava, Joselu mengaku merindukan Spanyol dan Real Madrid. Joselu meninggalkan Real Madrid yang telah memenangi 2 gelar juara dan pindah ke Qatar pada musim panas. Anda selalu merindukan diperlakukan seperti di rumah sendiri, katanya dalam sebuah wawancara dengan Eve. Saya sangat beruntung bisa berada di sana, katanya. Hari pertama saya mengenakan kaos itu dan melangkah ke lapangan itu adalah hari terbaik dalam hidup saya. Berkesempatan mengenakan kaos itu di Bernabeu, yang merupakan impian masa kecil yang sangat sulit dicapai, yang hanya bisa diraih oleh sedikit pemain Spanyol. Rindu dengan Real Madrid, apakah Joselu menyesal gabung klub Arab Saudi? Saya tidak menyesali keputusan yang saya buat karena saya percaya bahwa dalam hidup Anda tidak perlu menyesali keputusan yang Anda buat. Tetapi memang benar bahwa ketika saya menonton Madrid, saya merasa seperti berada di sana sendiri dan saya cukup beruntung untuk menjalani momen yang setara atau lebih baik daripada yang Anda jalani sekarang, katanya. Joselu jadi bintang kemenangan Real Madrid saat bertanding melawan Bayern Munchen pada semifinal Liga Champions 2023-2024. Siapa sangka, striker asal Spanyol kelahiran Inggris ini cuma berstatus pemain pinjaman, bahkan 2 kali beruntun gagal terhindar dari degradasi. Namun, justru Joselu yang menjadi bintang kemenangan atas Bayern Munchen. Ia mencetak 2 gol pada menit-menit akhir yang membawa Real Madrid lolos ke final Liga Champions 2023-2024. Real Madrid baru akan diperkuat David Alaba Januari tahun 2025. Lini belakang Real Madrid belum akan diperkuat David Alaba hingga bulan Januari tahun 2025. Barisan pertahanan tim raksasa Spanyol itu memang terus alami masalah di musim ini, karena satu persatu pemain andalan mereka harus masuk ruang perawatan. Usai Dani Carvajal dan Eder Militao kembali alami cedera belum lama ini, bintang muda El Real Jacobo Ramon juga harus absen akibat masalah otot. Akibatnya, situasi tim asuhan Carlo Ancelotti itu semakin sulit dengan terbatasnya opsi di lini pertahanannya. Sejauh ini, sebenarnya pemulihan David Alaba cukup menggembirakan. Namun, Madrid masih butuh waktu untuk membawanya kembali masuk lapangan. Meskipun sejumlah laporan menyebutkan Alaba bisa kembali ke lapangan dalam waktu dekat ini, namun situasinya tak sesederhana itu. Diungkapkan Madrid Zone, pemain bertahan asal Austria itu kemungkinan belum akan kembali beraksi untuk Real Madrid hingga bulan Januari tahun 2025. Alaba sendiri sudah absen sejak tanggal 17 Desember tahun 2023, saat ia mengalami cedera ACL di laga melawan Villarreal yang digelar di Bernabeu. Alaba saat ini masih terus berlatih sendirian di Valdebebas, dia sudah lewatkan setengah dari kompetisi di musim ini, juga ajang kejuaraan Eropa yang digelar di Jerman. Bulan Oktober ini awalnya menjadi target Alaba kembali beraksi di semua kompetisi, tapi target itu tak kesampaian dan jadwal pemulihannya terpaksa diperpanjang. Rencana untuk mantan bintang Bayern Munchen tersebut saat ini adalah bermain lagi untuk Real Madrid di bulan Januari, bertepatan dengan dibukanya bursa transfer musim dingin di mana klub itu tak berencana datangkan pemain baru. Itu berarti, Alaba akan menepi selama 13 bulan, lebih dari 1 tahun tak pernah bermain untuk tim asuhan Carlo Ancelotti itu. Beberapa pekan terakhir berada di kamp latihan Madrid, Alaba tunjukkan tanda-tanda menjanjikan, ia bahkan terlibat dalam kondisi yang lebih baik dan mulai temukan kembali performanya, walau masih butuh waktu sekitar 2 bulan untuk benar-benar kembali ke lapangan.